sekalian, sesuai dengan tema kita pada saat ini, yaitu pelayanan kita Magos, memberikan bukti bahwa apa yang telah disampaikan kita ulangi lagi ke dalam masa-masa sekarang. Saya ingin memberikan judul yang mungkin agak sedikit berbeda, yaitu produk lama kilometernya masih nol. Maksudnya apa, Bapak Saudara sekalian? Ada satu produk lama tapi tetap kilometernya nol. Makna di atas maksudnya suatu hal yang sangat bertentangan antara produk lama, yaitu kebenaran Allah, berhadapan face to face dengan kebenaran palsu atau kilometer nol yang terlihat seolah-olah benar. Berkali-kali Anda mungkin di antara kita bertanya, kenapa ya gereja aliran yang palsu itu banyak pengikutnya? Wah, luar biasa. Atau kenapa ada pendeta yang jelas-jelas tidak benar dan ajarannya seperti dukun, tapi banyak followersnya? Di sini kita dapat melihat betapa saktinya ijab kabulnya secara kasat mata kebenaran yang sudah di-blending dengan kebohongan dan kemunafikan. Lewat kemasan yang canggih, kontroversial, sensasional, bahkan bombastis tentunya. Menarik. Mereka meracik kebenaran sedemikian rupa dengan isi yang memikat dengan tujuan membius para pendengarnya untuk mempercayai isi pesan-pesan yang nyeleneh itu. Pendeknya, setelah kebenaran yang asli berhasil diburamkan atau dalam bahasa saya disabu-sabu, satu buta, satu burak, tidak berarti manusia itu atau bacanya pengajar palsu tidak membutuhkan sebuah kebenaran, kan? Tujuannya tentu saja supaya tetap terlihat lurus, bersih, dan tak bercacat celah. Atau saya terjemahkan sebagai seperti produk tadi adalah produk lama, di mana mereka memakai cara tertentu untuk menciptakan atau mendefinisikan dan menguraikan kebenaran dengan versi yang baru, yang lebih keren, yang sebenarnya adalah kebenaran atau kebohongan itu sendiri. Nah, alias yang dibalut dalam kemunafikan, sebagai terjemahan saya kilometer nol. Dengan kata lain, mereka melakukan penyamaran sebagai orang benar dan tampilannya tampak secara luarnya itu dipoles sedemikian rupa agar terlihat baik, menarik, meyakinkan. Oh, sangat religius. Tiba Bapak Saudara pada satu pertanyaan besarnya. Dari mana sih sebetulnya sumber asal usul sehingga manusia bisa menjadi begitu kreatif? Namun, ya, kenapa saya katakan demikian? Ini kita bisa menyelidiki firman Tuhan dengan teliti. Terlihatlah bahwa persoalan tentang kebenaran dapat di-scanning sejak di Taman Eden tentunya. Pada saat itu di mana manusia pertama mulai meragukan kebenaran perkataan Allah, yaitu apakah perkataan Tuhan itu benar ketika ia mengatakan dalam Kejadian 2 ayat 1 dalam Kejadian 2 ayat 17b mengatakan, pasti engkau akan mati. Atau perkataan ular, yaitu si jahat yang benar itu berkata, sesekali engkau tidak akan mati, dalam Kejadian 3 ayat 4. Di sini terletak pertentangan antara kebenaran dan kebohongan yang sudah berlangsung setua usia peradaban manusia, kan? Nah, yang kedua, Bapak Saudara sekalian, siapa aktor utama yang berperan memutarbalikkan kebenaran menjadi kebohongan? Ada seorang teolog berkata, memberikan jawaban sewaktu ia menafsirkan Kejadian 3 ayat 15 mengatakan, hanya di perjanjian baru yang dapat menyingkapkan figur iblis di balik sang ular tersebut. Terlihat seperti yang disingkapkan dalam perjanjian baru, jelas bahwa Hawa tertipu oleh ular. Minimal kena prank ular, yang belakangan ini profesional liar atau disebut setan itu sebagai bapak segala dusta. Yang menabur angin pasti menuai badai, kan? Ungkapan bapak segala dusta sejatinya diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri dalam Yohanes 8 ayat 44, di mana ia secara sangat mengejutkan menyebutkan istilah itu ditujukan kepada orang-orang Farisi dengan kata-kata yang amat sangat keras. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu.
Ia adalah pembunuh manusia sejak semula tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya. Sebab ia adalah pendusta. Dan yang jelas, bapa dari segala dusta. Mari saudara sekalian perhatikan orang Farisi yang biasanya tampil religius. Bahkan di negeri Konaha alias plus 62, jumlahnya malah seabrek-abrek bro. Dan suka menganggap dirinya paling benar. Dalam Lukas 18 ayat 9, tiba-tiba diatribusikan oleh Tuhan Yesus sebagai anak-anak dan bapa dari segala dusta. Hal ini memperlihatkan bahwa seseorang yang beragama dan merasa dirinya paling benar malah jadi tidak benar. Tidakkah cukup untuk disebut benar di hadapan hadirat Allah kan? Teristimewa bila yang bersangkutan telah terasosiasi dengan kuasa kegelapan atau nyambat-nyambat lah dalam bahasa anak mudanya. Jadi ungkapan sejak semula jelas menuju pada peristiwa di Taman Eden, bukan Taman Getsemani, Bapak Saudara sekalian. Dalam Kejadian 3 dengan jelas, yaitu ketika iblis menjatuhkan manusia pertama dengan kebohongan yang licin dan mematikan, karena memang ia adalah pencipta kebohongan tersebut. Menurut para pandit Alkitab secara serentak mengatakan iblislah yang menemukan kebohongan, dan ini adalah penemuan yang mendefinisikan dan merusak esensi dan keberadaan manusia itu sendiri. Maka jelas aktor utama dan pencipta kebohongan mula-mula adalah si jahat. Mungkin kita saudara sekalian kurang jelas lagi atau penasaran. Mari kita lihat dalam kacamata Perjanjian Baru dipertegas yang juga memaparkan kebohongan si jahat. Disebut dalam Wahyu 12 ayat 9 mengatakan, naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah, dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikat. Luar biasa kan? Nah, yang lebih kerennya, yang lebih menakutkan lagi, pada ayat The New American Standard Bible memberikan terjemahan yang paling pas dalam bentuk present tense, yaitu who deceived the whole world, yang diterjemahkan terus menerus bahkan amat sangat getol melakukan penyesatan sehingga mengalgoritmakan ke seluruh dunia, dan akhirnya yang bisa melenyapkan dunia itu dengan dosa-dosa. Ini membuktikan indikasi yang kuat bahwa karya si jahat berusaha mencobai manusia melalui tipuan kebohongan sebagai roh konspirasi dan kontradiksi masih berlangsung secara aktif di seluruh dunia ini. Bahkan saudara sekalian, wele-wele daya retasnya menjadi kontrasepsi yang melahirkan manusia zaman now lebih mudah percaya pada yang namanya kebohongan. Padahal di sekolah minggu bohong-bohong itu dosa, dan sekaligus sulit sekali percaya pada yang namanya kebenaran. Bahkan kali ini saudara sekalian, flexing dan lain-lain itu sudah menjadi gaya hidup dan cara berpikir manusia pada saat ini. Kalau mau jujur saudara sekalian, Tuhan Yesus telah mengantisipasi sebetulnya. Dalam Yohanes 8 ayat 45 mengatakan, tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu atau kita sekalian tidak percaya kepada aku sendiri kan? Lalu bagaimana persoalannya? Apakah cukup banyak anak Tuhan dan pelayan Tuhan yang sadar bahwa proyek atau program kebohongan si jahat masih berlangsung dan bahkan semakin menjadi-jadi di zaman teknologi zaman sekarang ini kan? Kenapa? Tepatnya dikatakan oleh Bruri Pasolima, saya ingat ya, jangan ada dusta di antara kita. Dan saya mau tambahin kan, boleh kan? Jangan ada dusta, juga kusta di antara kita. Kustanya adalah saya sebut double M. Yang pertama adalah mitomania dan megalomania. Ini penyakit menular seperti pandemi kemarin kan. Yang pertama mitomania, berbohong terus-menerus. Itu menjadi kesukaannya meski tidak ada maksud untuk mendapat keuntungan. Waduh, luar biasa kan. Yang kedua, megalomania. Bukan megalomen. Penyimpangan meta yang tadi adanya rasa dirinya lebih hebat, lebih unggul. Ngeri banget kalau orang punya penyakit kelainan begini.
Apalagi kalau dia adalah rohaniawan dengan mitomania, yaitu pengalaman rohaninya supranatural, spektakuler, ditambah lagi dengan megalomania, merasa dirinya diurapi secara spesial, bahkan melebihi daripada Jose Mourinho, the special one. Orang mungkin diulukan bahkan dikultuskan dalam kalangan sendiri kan, tapi di luar sana, waduh, ilmu pengetahuan justru merendahkan dan mencapnya. Dia apa saudara sekalian? Penderita sakit jiwa. Yang jelas dia akan masuk dalam surganya di rumah sakit Grogol. Lengkap juga di atas kan, produknya lama, kilometer tetap nol. Penajaman ini mencuat dalam surat 1 dan 2 Tesalonika. Terdapat fakta tak terbantahkan, ada orang-orang yang terinspirasi oleh kebohongan atau kepalsuan, namun tidak menyadari sebagian besar dari kita cukup yakin akan kesehatan pikiran kita, soliditas prinsip-prinsip kita, keadilan hati nurani kita. Sangat sulit bagi kita untuk memahami bahwa kita sudah salah kan? Salah lihat, cukup yakin tentang kepalsuan, seperti tentang kebenaran, korban yang tidak curiga, dan ilusi murni. Saya terjemahkan menjadi halu nasional. Pemikirannya halu terus, bukan halusian. Kita dapat melihat bahwa beberapa pria dalam keadaan menyedihkan, tetapi fakta itu tampaknya memberi kita kekebalan. Namun kepalsuan akhir zaman, kata Rasul Paulus, akan segera mengesankan dan berhasil. Pria akan terpesona oleh mereka dan tidak bisa menolaknya. Menolak siapa? Lucifer. Jadi apakah pada masa sekarang ini kita dapat mendeteksi yang namanya kebohongan atau lie detection? Zaman sekarang, terutama kebohongan dan kepalsuan. Ya, enggak. Seperti kebenaran dalam surat 1 dan 2 Tesalonika di atas menyiratkan cukup banyak orang keliru dan cenderung percaya pada kebohongan yang dianggap sebagai kebenaran. Yang jelas Bapak-Bapak sekalian, kebenaran ini menjadi bukankah kependekan dari dosa adalah melodos ora kroso. Silakan terjemahkan masing-masing. Mengapa demikian? Karena kebohongan yang dilakukan oleh professional liars atau si iblis itu akan sulit lagi terdeteksi kan? Walaupun ada alat namanya liars detection. Karena di hati kita sudah mati. Apabila pengajaran itu diberikan dengan disertai oleh kepiawaian, retorikanya, khotbahnya, kepandaian berkelit kayak belut, plus perbuatan ajaib, tanda-tanda mujizat, yang lumpuh bisa berjalan, yang miskin bisa kaya, nubuat dan penglihatannya, melihatnya sangat luar biasa. Kenapa sulit terdeteksi? Ya jawabannya produk lama, kilometer nol. Karena sejak Taman Eden sampai sekarang adalah sama, alias dari sononya sami mawon, yaitu manusia akan cenderung lebih mudah terpesona yang namanya kemampuan ilmu komunikasi, perbuatan ajaib, tanda-tanda mujizat, dan karunia-karunia spektakuler lainnya, sehingga di dalam keterpesonaan ini orang menjadi tidak kritis, alias TL, tipu lesang, dan pikirannya menjadi kurang bernalar untuk dapat memilah mana yang sungguh-sungguh adalah kebenaran dan mana sebetulnya hanya kebenaran atau kepalsuan. Ya, istilah saya namanya kalau Philip memang terus terang, memang terang terus kan. Terang apa? Terang beneran terhadap ketidakbenaran. Jadi kebenaran di PHP sama ketidakbenaran. Bahkan kebenaran itu terbuli. Nah, saudara sekalian, ada seorang teolog bernama Francis Schaeffer pernah menulis demikian. Manusia tidak mau memperhatikan kenyataan kebenaran kita secara serius jika mereka tidak melihat melalui tindakan kita yang harus serius mempraktikkan kebenaran itu. Artinya saudara sekalian, kalau tidak pernah mau belajar kebenaran secara baik dan benar, maka kebenaran itu menjadi kebenaran atau kebetulan atau kepalsuan. Tanpa itu, di zaman yang relatif ini kita tidak dapat mengharapkan gereja yang memberi arti bagi budaya sekelilingnya, atau bahkan memberi arti bagi anak-anak gereja sendiri atau zaman generasi selanjutnya. Kenapa gereja ditinggalkan anak muda? Padis gereja, bukankah gereja adalah tempat persembunyian setan yang paling aman? Nah, di atas saya rasakan sendiri kalimat-kalimat berharga
dari shepherd patut menjadi bahan refleksi dan perenungan bagi gereja dan para pemimpin. Maka dari batin yang terdalam saya permisi bertanya, apakah kebenaran Allah benar-benar penting bagi kita? Atau malah lebih penting dari hal-hal sekunder lainnya? Contohnya, kalau hari Minggu mau kemana? Lebih senang menonton film kan daripada ke gereja. Lebih senang main HP daripada ke gereja. Bahkan ke gereja pun tetap HP-nya jalan. Orang khotbah dengarnya HP. Apakah kita memperhatikan kebenaran itu sebagai prioritas utama? Sudahkah Tuhan menjadi nomor satu? Bila kita menjawab ya, saudara sekalian, mengapa kita tidak peka terhadap kepalsuan dan kebohongan yang ada di zaman kekinian? Bahkan kebenaran itu sebagai prank aja kan? Terutama yang beredar lewat khotbah, pengajaran yang sensasional dan kontroversial di media daring supaya bisa pansos atau panjat sosial, sehingga algoritmanya sangat luar binasa, bukan luar biasa, namun yang tidak biblikal dan disampaikan oleh pengkhotbah pengajar alias teologa Dul Sumbang. Cuma bicara janji, bukan bukti. Kayak suara Etikus Endang, nyerengiskan janji-janji, tinggal janji, bulan madu, hanya mimpi kali ini ya. Mengapa juga kita tidak peduli menyuarakan kebenaran? Contohnya sosial yang jelas waktu saya SD makan maju tak gentar membela yang benar. Sekarang marah maju tak gentar membela yang bayar. Lebih dari itu, mempertahankan kebenaran di tengah dunia yang bengkok. Makanya kita harus belajar melihat film Nemo, berani melawan arus. Walaupun arus itu bahkan mungkin menghantam kita. Mohon maaf. Boleh nggak saya bertanya lagi sebagai pertanyaan lanjutan atau paling penting tentang pelayanan kita? Yang pertama, saudara sekalian, saya mau bicara tentang jelasnya adalah gereja adalah tempat kita pamer kan? Entah pamer pakaian, mobil, status harta atau bakat. Gereja juga secara langsung telah menjadi bursa untuk bertukar gosip. Tempat arisan, habis kebaktian arisan. Yang laki-lakinya habis kebaktian ngegelar tua. Di samping itu harus yakin bahwa gereja bisa dengan mudah mendapatkan jodoh. Makanya daripada jodohnya ketemu di hansip, di tak hansip, atau jodohnya ketemunya di lapangan sepak bola yang kemarin mati juga kan, konyol. Jadi bapak sekalian, mending mana cari Yesus atau Yesus? Atau setidaknya dilihat sehingga tetangga sekampung bahwa dilihatnya kita orang saleh kan, ke gereja terus, bawa Alkitab, yang setiap minggu taat ke gereja. Oleh karena itu, daripada menambah dosa, lebih baik, wah bahaya bosul. Kebanyakan orang akhirnya kecewa diam di rumah. Sebab apa yang kita dapatkan di gereja, bisakah kita dapatkan juga di rumah? Ingin ikut kebaktian, mulai dari bahasa Inggris sampai bahasa Indonesia, semuanya lengkap di tayangan TV atau medsos lainnya kan. Berdoa, membaca Alkitab, bisa dilakukan di rumah. Bahaya kan? Jadi tidak harus ke gereja kan? Ingin mendengarkan khotbah tinggal beli kasetnya, atau ingin zaman dulu beli kasetnya kan? Tinggal buka YouTube-nya, ingin memuji Tuhan tinggal beli, atau tinggal buka lagu-lagu karaoke-nya. Lengkap sudah ya, yang kita lakukan di gereja bisa kita lakukan juga di rumah. Apa benar? Nah, pertanyaan pentingnya, bukankah Tuhan berada di mana-mana? Katanya kan? Atau Tuhan hanya bisa ditemui di gereja saja? Perhatikan baik-baik Bapak sekalian, supaya kita bisa mengerti esensi daripada pertanyaan itu. Apa sebenarnya yang kita dapatkan di gereja tuh? Kita pergi ke gereja bukan ingin melihat kepalsuan kan? Dan kita juga tidak ingin dibelenggu mati oleh bermacam-macam doktrin. Pusing dah. Ini bilang ini nggak boleh disunat, ini boleh sunat, boleh perpuluhan nggak mau, pusing liur. Ya, di samping itu kita juga tidak butuh hiburan yang disajikan oleh gereja. Dan tanyakan pada diri kita sendiri, apakah nasib Anda menjadi lebih baik setelah mengunjungi gereja selama bertahun-tahun? Sudah berapa tahun Anda ikut gereja? Apakah identik dengan umur dan ikut gerejanya? Kalau saya umurnya 54, berarti apakah sudah 54 tahun ikut gereja? Apakah gereja juga merupakan suatu persyaratan mutlak untuk bisa masuk surga? Mudah senang-senang, tua kaya raya, mati, masuk surga. Benar nggak? Apakah gereja itu benar-benar satu kebutuhan mutlak bagi orang Kristen yang sudah percaya?
Dan tanya dengan jujur, sudah berapa kali kita mendengar bahwa banyak orang merasa dikecewakan oleh gereja atau mendapat pengalaman pahit di gereja sehingga mereka tidak mau lagi menginjakkan kaki di gereja. Oleh karena itu, sebelum kita ke gereja pada hari Minggu yang akan datang, renungkan dahulu coba, apa sebenarnya yang bisa Anda dapatkan dari gereja selain memberi peti sebanyak 1/10 yang diwajibkan, seperti perpuluhan, buah sulung, sulungnya soli tulung. Tujuan Injil bukannya untuk menghibur seperti bioskop atau stimulan atau stand up komedi kan, melainkan anak orang mendengarnya mau merenung dan menyadari kesalahan. Hal ini sepertinya mengusik ketenangan pendengarnya, bahkan bisa membuat orang menjadi marah karena ada yang berani membeberkan kebobrokan. Beda dengan Injil hedon yang hanya memberikan janji berupa kesuksesan materi maupun daging. Claim it. Kalau Anda miskin, katakan, saudara hari ini menjadi kaya. Kapan? What happened? Kata almarhum pemain, nama saya lupa. Khotbah sekarang banyak dibumbui berbagai macam lelucon dan lebih banyak menjurus ke hal-hal yang bersifat berdasarkan pesanan pendengar. Wah, kalau di gereja ini banyak plesetan atau lawaknya, makanya pengunjungnya banyak. Ya berarti yang didengarnya apa? Firman Tuhan atau kelucuannya gitu. Bahkan loh sekalian, banyak jemaat-jemaat saya suka bertanya, Pak, di sana ada artis A. Saya mau tanya, firman Tuhannya apa? Oh, artis itu seksi. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka soal sekalian, penuh dengan kekosongan atau enggak ada gigitannya, seperti ya kita lihat kan, ada Taichila, ada Pokemon, ada Indul yang goyang-goyang dan sebagainya. Dan khotbah pasti lebih menjurus kepada set worship, artinya dia bikin kapal perang sendiri sehingga akhirnya kehilangan daya gigitnya karena khotbah itu tidak kritis dan tidak gegap gempita lagi kan. Khotbahnya pelan, baca teks ya, dibanding orang haleluya, mantap kan. Sekarang khotbah lebih menitipkan tentang berkat-berkat duniawi, seperti orang yang berseru damai sejahtera. Yang ada damai sejahtera adalah Kristus, bukan dalam partai damai sejahtera yang sudah amakom. Padahal tidak ada damai sejahtera. Saudara kalau nggak percaya buka Yeremia 6 ayat 34. Yeremia 6 ayat 14. Yeremia 8 ayat 11, bahkan Yeskiel 3 ayat 10. Maklum khotbah tersebut lebih ditujukan membahagiakan para jemaatnya yang notabene-nya domba sapi perah, yang duitnya tebal, yang banyak perpuluhannya, agar tetap rajin memberikan persepuluhan. Kalau persepuluhannya banyak, gereja akan berlangsung kan. Kalau nggak ada persepuluhan, gereja tutup. Karena kenapa? Kosnya tidak cukup. Apalagi harus diakui bahwa zaman sekarang sudah mirip dengan zaman koboi, zaman saya kecil. Namanya John Wayne yang nyolong domba sudah menjadi kebiasaan. Bertanyalah pada Pak Pendeta atau Romo, apakah mereka tidak sewot bila dombanya dicolong dan digait untuk masuk ke kandang atau gereja lain? Kan sama-sama orang Kristen. Bukankah penginjilan zaman sekarang cuma pembinaan gereja dari gereja A ke gereja B, bukan pertobatan baru. SPK, saya pengikut Kristus karena gereja itu sama rumahnya Allah kan. Kenapa kita harus sewa? Bukan hanya pindah dari rumah yang satu ke rumah yang lain kan? Seperti transmigrasi dan emigrasi. Mungkin jawaban yang sesungguhnya adalah gereja dan pemimpin sebenarnya tidak pede. Ini penting. Tidak percaya diri tentang kebenaran, atau paling sedikit mereka sebetulnya kurang atau tidak mempunyai dorongan atau ketertarikan untuk membicarakan atau mengaplikasi kebenaran pada diri mereka dan pada jemaatnya kan. Itu sebabnya konten khotbah dan pengajarannya berisi hal yang ringan, yang lucu, yang menghibur, memuaskan hati banyak orang. Kalau sudah seperti ini, bukankah gereja tertentu telah menjelma semakin mirip dengan penyimpangan dalam media sosial atau dunia hiburan yang menyediakan entertainment guna memuaskan telinga dan mata dunia sekuler. Jadi kemana arah gereja di masa depan? Rasanya kita masing-masing perlu menjadi jawaban sekarang ketika berjumpa Kristus nanti kan? Sudah siap Anda bertemu dengan Kristus? Hanya cuma mendengarkan yang tidak jelas, hanya mendengarkan yang menyenangkan telinga kita. Bapak Saudara sekalian, mari kita melihat kebenaran
dijadikan Tuhan nomor satu, maka hidup kita akan menjadi benar dan menjadi sejahtera, damai sejahtera, bukan hanya isapan jempol, tapi kemenangan yang abadi di dalam Kristus. Haleluya.